Bagaimana ibu-ibu hasil diskusinya tadi? Ini mungkin cukup menarik ya. Terjadi diskusi tentang kondisi lansia ya, mulai dari fisik, terus yang kedua psikososial ya, psikososial. Terus yang ketiga itu ada kondisi spiritual. Begitu ya. Coba saya ingin tahu komentarnya seperti apa, mungkin dari Bu Gita dulu. Kira-kira untuk yang fisik bagaimana kira-kira? Lansianya wajahnya mulai keriput, ya. Giginya sudah empuk. Gitu ya. Ya, Pak. Terus yang lain mungkin apa? Kalau kencing itu lagi Pak tidak lancar. Oh gitu ya. Iya. Ya, permasalahan-permasalahan di situ sering terjadi memang gitu ya. Terus yang Bu Lian mungkin saya minta komentarnya yang ada di psikososial. Psikososial itu Pak? Kondisi psikisnya. Mentalnya. Nah, mentalnya bagaimana kira-kira? Pak, sebut musuhan. Pengusahaan di Masa pun pentas kone di masalah pun di musuh banyak banyak harus berubah. Ya. Kuang orang di cek dengan pentas biasa kan kadang tak ngeding boleh tebalan siapa berbagi. Di sini gula orang nyelok pak. Nah sampai ni nyelok nada ranya kalau di masuk itu kan malah ngeding. Sampai tetap hanya berbah Pak. Ketika dia mungkin permasalahan yang terjadi di Bulian ada di permasalahan mental mentalnya. Siapa mau tak ulang bagi bapak kalau tak ngiding sih salah boleh pun Pak. Salah melulu pasti. Sampai tak ngiding aki pun. Ketika yang sepo, tapi lebih jelasnya nggak nih kau reksepo kesak menjadi agama al-jannatu tahta aqdamil ummahat eko janji. Di surga kesak badan surga itu ada di telapak kaki orang tua, ibu sebenarnya di sini sebutannya. Tapi ummahat kesak bisa diartikan sebagai orang tua. Reksepo atau orang tua itu bagaimanapun kondisinya itu memang harus kita terima apa adanya. Kadang saya mau keluhi ya. Harus bersabar. Keluhi kadang Pak. Nah, ketika yang tidak harus diteruskan dengan kemudian ketika Pak. seperti itu kemudian harus ada pemecahan. Oh iya, resep pelengkap sambal. Itu orang tua saya dulu. Bagaimana ketika saya waktu kecil itu diajarkan jalan sedikit ya ciri tersebarang, ya ciri mengenal warna, mengenal lingkungan. Saya juga cukup ya. Jadi tidak terlupain. Jangan hanya karena kesalahan sedikit jasa-jasa beliau yang sudah membesarkan kita mulai dari kecil sampai besar mereka terlupakan. Lagi. Terus tanya Bu Farisa dulu semakin kondisi spiritual mungkin yang sudah disampaikan oleh tadi penjanji Esa kira-kira. Pak, biasa karo ki. Tergantung lansian diri pada sing momen lansia kalau enak amat jadi bujung mondo Pak sih. Kadang pada Pak tak kerja bon tua sedikit karo lagu ayam londo jadi pas tak kerja jadi tergantung lansian dia sih Pak. Tergantung. Terus buat boleh kalau kartibik lansia Partiman Pak. Boleh Pak nyai gula udah remuk gula nih Pak. Kartibik nyai gula mencopo karo. Paling kalau bujang kalau bayar rugi makrel sampai sampai makrel sampai bisa. Kadang sepuluh itu bisa pun mereka. Nah, ketika seharusnya Bu Farisa oleh saya memberi saran di Bu Farisa coba menganggap hal itu hal yang wajar. Yang sepone kita share boleh. Orang tua itu mau marah kepada siapa kalau tidak kepada anaknya. Mau lagi kira peterentangkan mau tarik kelero nyaman Bu kan engki. Mau lagi kira yang lain, mau lagi kira anak TV dengan TV pun. Dulu ketika kita sering melakukan kesalahan, sering orang tua itu marah sama kita kan sering kan? Jadi ketika orang tua sudah bertingkah yang seperti itu, Farisa mulai harus mengendorkan kayak ketika bondel ketika apa bukan lampu salah sedikit Farisa. Jadi
meskipun yang sepo kasar cenderung taruh TV memunculkan dirinya tadi saya kira dia sepo, katanya orang sudah sepuh, seorang yang sudah sepuh apa nih Pak? sepo sarbo jadi gitu. Oh gitu Pak. Sepo sarbo jadi gitu. Nikah akhirnya yang nanti kita yang muda sebelum nikah harus menerima dengan sedikit kesabaran, sedikit kebuki. Tidak ada istilahnya jadi dulu dunia sampai bentak-bentak. Kita membaca mentak ngeding bu, coba dekati si Buni, bak pesemak ke kopi. Nah, sedikit dulu deh. Sampai wah nggak sedikit ini sudah terjadi jadi dulu lagi pergolakan nih. Nah di sini kesimpulannya ada beberapa masalah yang terjadi di lansia esa. Yang pertama, perubahan masalah yang pertama itu ada di perubahan fisik atau biologis. Yang pertama, perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh. Kamu, bicat nih kamu. Perubahan suhu tubuh menyebabkan kulit kering dan keriput seperti yang dikatakan Bu Gita tadi. Kipun mulai tua, saya bilang harus untuk tak kencang boleh tengok ibu sekitar tim semakin nekat dan sini kaki. Cuma sepo Bu. Terus yang kedua, gangguan gerakan akibat radang sendi, tulang rapuh. Nah, jadilah lu si jalan pun agak lambat dulu. Jalan merobonan namanya mana cicak-cicakan sini bro. Sering nyeloteng-tengan, sakit pegalinu sini kan. Ini yang harus kita pahami. Terus yang selanjutnya ada gangguan panca indera. Nah, kemudian juga yang pendengarannya sudah mulai berkurang lagi. Ini yang harus kita pahami bersama. Sejak gila butuh harus kita dekati sini kan. Tak usah dicoba jelok sebenarnya orang tak ngeding bukan seneka. Saya paksa ngeding sini kan. Ini tak tukar mas. Terus selanjutnya pendengaran panca indera termasuk penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap sendiri. Kadang tak baca-baca sudah sering tidak terlalu kelihatan. Selanjutnya gangguan saluran kencing, jantung kita gelak, kencingnya tak normal pun. Gigi mulai goyah, tanggal, baca umpong lagi, ciri-ciri hubungan pun. Permasalahannya itu ada di situ. Terus yang selanjutnya muncul penyakit Alzheimer nih, kepikunan, stroke, biasa dan darah tinggi, radang sendi dan lain-lain. Itu yang harus kita pahami dari permasalahan pada fungsi fisik. Sini permasalahan fisik bagi lansia. Terus selanjutnya dengan Bu. Baru nikah ngomong soal. Nah, psikososial. Perubahan emosi, misalnya dan gula, depresi, cemas dan ketakutan disebabkan perubahan fisik dan fungsi organ tubuh, kesepian, takut penyakit dan lain-lain. Itu bisa terjadi pada seorang lansia. Terus selanjutnya agresif, marah-marah. Dan Bu saya Marisa gula, suni pun pikir sedikit sudah marah. Ini yang yang harus kita pahami seharusnya. Kondisi seperti ini sudah wajar terjadi pada seorang lansia. Selanjutnya perubahan sikap dan perilaku, misalnya cenderung diam di rumah, gerakan lakban, susah pergi jauh, murung, berorientasi pada masa lampau, hubungan dengannya kurang baik. Apa yang harus dilakukan oleh kita, yang harus dilakukan oleh kita ajak ngobrol. Akhirnya kita tahu, kadang kalau kita sudah ingat masa lalu, kita diam. Kalau boleh sambil kita setel lagunya Arofik mungkin, Roma Irama mungkin, itu kenangan itu Bu. Karena sering kita mengingat kenangan, maka kita sering siap
untuk menghadapi masa depan gitu. Oke. Hitungan biasanya deh Pak. Dalam apa? Hitungan. Ngecung kinder. Ngecung ada sepo gini kan nanti dikejar bos. Terus selanjutnya spiritual atau rohani. Jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif. Oh tadi kalau tua cekik lama hadiah. Saya sudah tua, sebentar lagi saya pasti meninggal. Sebentar lagi ini kan harus kita beri motivasi. Cuman umur itu Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Jadi kan selanjutnya tidak tabah dalam menerima kondisi penuhannya. Tak terima dan gila. Cuman pun keriput, cuman hubung kina. Ini kesering terjadi ini kata abang belum merasa tak pede dan sini kan. Mana yang sobung gigi akan jamu deh. Ini kan sudah tahu tidak punya gigi, itu masih mau makan cangning begitu ya. Ya itu waktu. Selanjutnya tidak tabah dalam kurang mau berbagi dengan orang lain. Katanya tadi selalu menunjukkan super powernya. Gak menggagal. Nah, Kuat Pak. cenderung memang dia lebih kepada Vendor TV. ke arah TV, kerdiman katanya. Ingat waktu muda Pak. Jiwa muda. Jiwa muda ya, kembali lagi kepada laptop begitu ya, kembali kepada masa lalu gitu ya. Nggak boleh. Oke, jadi begitu kesimpulannya. Jadi tiga hal yang harus kita pahami adalah orang tua atau lansia itu pasti akan mengalami kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan pada fisik, pada psikososial, terus yang terakhir pada spiritual. Mereka yang harus kita pahami. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita.